Halo pengunjung fotografidesign.com, pada tutorial kali ini saya akan perlihatkan bagaimana membuat efek foto sinematik dengan menggunakan Adobe Photoshop. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Oke, langkah pertama adalah dengan membuat duplikat dari layer background. Kita pilih layer background, kemudian kita duplikat. Saya menggunakan shortcutnya Ctrl J. Kemudian layernya saya kasih nama layernya foto. Lalu berikutnya kita kasih adjustment layer, lalu gradient map. Kemudian Anda bisa download paket file tutorial ini di fotografidesign.com. Nanti di dalamnya ada salah satunya adalah file gradient preset yang bisa Anda gunakan. Jadi Anda double klik di area gradient ini, lalu Anda pilih di tombol menu kecil sini, kemudian Anda pilih replace gradient. Berikutnya tinggal Anda load file gradient preset yang ada di file yang Anda download tersebut. Namanya adalah Cinematic 01. Kemudian Anda load. Nanti akan muncul satu preset gradient di bagian akhirnya, yaitu yang ini. Tinggal Anda klik. Setelah itu tinggal OK. Berikutnya di panel properties ini Anda klik yang reverse. Tinggal hasilnya seperti ini. Lalu blending mode-nya kita rubah dari normal ke overlay. Berikutnya opacity bisa Anda atur sesuai dengan efek yang Anda inginkan. Jadi apakah efek yang cukup keras, opacity-nya besar, atau efek yang tidak terlalu keras, itu opacity-nya kecil. Jadi tinggal Anda atur sesuai dengan efek yang Anda inginkan. Di sini saya menggunakan antara 50-60%. Oke. Kemudian layernya saya kasih nama color grade. Berikutnya saya kasih adjustment untuk tonal adjustment secara keseluruhan. Saya pilih adjustment layer, kemudian curve. Kemudian kita rubah blending mode-nya ke luminosity. Lalu kita rubah curve-nya menjadi sesuai dengan yang Anda inginkan. Di sini saya ingin fotonya lebih dramatis lagi, jadi curve-nya saya rubah seperti bentuk huruf S, atau saya tambahkan kontrasnya. Saya klik sekali di bagian tengahnya. Kemudian klik di bagian sini, kemudian ditarik ke bawah supaya dia lebih kontras sehingga bentuknya sedikit seperti huruf S. Seperti itu. Sini saya kasih nama layernya tonal adjustment. Berikutnya saya akan tambahkan noise. Kita buat satu layer baru, create new layer, kemudian kita kasih nama layernya noise. Kemudian saya isi dengan warna abu-abu, fill. Kemudian kontennya 50% gray, modenya normal, opacity 100%. Oke. Lalu kita rubah layer noise ini ke smart object, klik kanan, kemudian pilih convert to smart object. Berikutnya kita kasih noise, filter, kemudian noise, lalu add noise. Distributionnya Gaussian, kemudian monokromatik. Angkanya nanti bisa kita atur lagi, jadi di sini saya pakai angka 10%. Kemudian OK. Berikutnya kita rubah blending mode-nya ke overlay. Nah, saya ingin noise-nya nanti muncul hanya di area yang gelap aja, di area yang terang saya tidak ingin ada noise-nya. Untuk itu kita ke panel channel. Kemudian sambil tekan Ctrl, kita klik channel RGB. Jadi kalau kita sambil tekan Ctrl, di kursornya nanti akan ada kotak warna putih seperti itu. Jadi sambil tekan Ctrl, kemudian klik channel RGB-nya. Lalu kita kembali ke panel layer, kemudian kita pilih menu select, lalu inverse, kemudian kita kasih masking, sehingga noise-nya hanya muncul di area yang gelapnya saja. Nantinya kalau kita mau atur noise-nya lagi, Anda tinggal double klik filter add noise yang ada di sini. Jadi kalau kita double klik, kita bisa atur lagi noise-nya. Di sini saya rubah mungkin sekitar 11-12 kayak gini, kemudian OK. Lalu berikutnya kita akan buat aspek rasio dari film. Saya akan buat layer untuk letterbox. Kita create new layer di sini. Kemudian saya kasih nama letterbox. Lalu kita pilih rectangular marquee tool. Kemudian di menu bar di atasnya, di option bar-nya kita pilih stylenya dari normal ke fixed ratio. Saya menggunakan aspek rasio dari film cinema, yaitu 2,4:1. Jadi Anda masukkan width-nya 2.4, kemudian height-nya 1. Berikutnya Anda bikin seleksi seperti ini. Lalu pastikan di pilihan menu view, kemudian snap-nya aktif, kemudian snap to-nya document bound aktif.
Lalu pastikan kita masih di Tools Marquee Tool ini. Kemudian Anda tinggal geser seleksinya sampai muncul garis warna magenta yang horizontal dan vertikal seperti ini. Ini menandakan bahwa seleksi kita tepat berada di tengah-tengah dokumen. Kemudian setelah itu kita balik seleksinya, select kemudian inverse. Pastikan layer letterbox masih aktif, lalu kita pilih edit, lalu fill. Kontennya kali ini adalah black. Modenya normal, opacity-nya 100%, kemudian oke. Oke, itu jadi untuk letterbox-nya. Kemudian untuk sentuhan terakhir kita buat vignette. Vignette-nya hanya ada di bagian tengah dari letterbox ini. Jadi kita perlu seleksi bagian tengah dari letterbox-nya ini. Pastikan layer letterbox masih aktif, kemudian pilih Magic Wand Tool, kemudian klik di bagian tengah. Selanjutnya kita buat layer baru. Saya taruh di bawah layer letterbox, saya kasih nama vignette. Kemudian pastikan seleksinya masih aktif. Berikutnya kita pilih edit, lalu fill. Kemudian kontennya adalah 50% gray, modenya normal, opacity 100%, kemudian oke. Lalu blending mode kita rubah ke overlay. Lalu pilih filter, lens correction, pilih custom, kemudian vignette-nya -100 seperti ini. Dan oke. Lalu seleksinya bisa kita hilangkan, select di select atau Ctrl D, kita lihat ini adalah vignette-nya. Oke, jadi hasil akhirnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini sebelum dan ini sudahnya. Kalau karena ada letterbox ini foto Anda jadi kepotong, Anda bisa pilih layer foto yang di bawah sini. Anda pastikan layernya terseleksi, kemudian dengan menggunakan Move Tool Anda bisa geser layernya sehingga Anda bisa pastikan foto Anda nggak terpotong. Oke, demikian efek foto sinematik dengan menggunakan Adobe Photoshop. Anda bisa download semua paket tutorial ini yang terdiri dari Photoshop Action-nya, kemudian gradient preset dan file PSD di situs www.photographydesign.com. Oke, bersama saya Bisma, sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.